الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, yarhamuni wa yarhamukumullah, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan senantiasa kita berada dalam limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, telah sempurnalah amalan-amalan soleh. Selama bulan Ramadan kita laksanakan baik siam maupun qiyam, baik ibadah puasanya maupun ibadah salat malamnya, telah sempurna berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita. Sekarang tibalah saatnya, saat kita berbahagia, yaitu Idul Fitri. Kembali kita dalam keadaan fitri, atau dalam perspektif lain, kembali kita berbuka seperti biasa. Yang selama sebulan suntuk, semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, kita diharamkan untuk makan dan minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa kita yang lain-lainnya. Tetapi di 1 Syawal ini, semenjak sore yang lalu, terbenamnya matahari, munculnya bulan baru, yaitu 1 Syawal, kita sudah memasuki Idul Fitri. Masuklah kita pada hari raya Islam, hari besar Islam, yaitu sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil Islami idan, Idul Fitri wa Idul Adha. Maka wajiblah kita bergembira atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita dan hidayahnya, yang selama sebulan penuh dengan hidayah Allah kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan, baik siam maupun qiyamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Begitulah perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Setelah kita diperintahkan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan hendaknya engkau menyempurnakan bilangan hari puasamu. Jumlah puasanya telah disempurnakan setelah masuk Idul Fitri,
walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaknya engkau bertakbir, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita taufik dan hidayahnya selama bulan Ramadan. Karena ibadah Ramadan yang telah kita lakukan tidak akan mampu seseorang pun menjalankan ibadah tersebut kecuali atas dasar iman. Atas dasar iman dan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dalam mengharapkan pahala hanya semata-mata di sisi Allah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga ibadah Ramadan yang telah kita laksanakan sebulan penuh benar-benar kita melaksanakannya atas dasar iman dan semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya hadaful akhir, tujuan akhir daripada Ramadan ini, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tercapai. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang tiba saatnya suatu yang disyariatkan sebagai syiar Islam, yaitu di hari raya fitri ini, di 1 Syawal ini, kita disyariatkan di dalam agama kita yang hanif, agama Islam ini, untuk melaksanakan salat Idul Fitri, yang insya Allah kita akan membahasnya bagaimana kaifiat salat Idul Fitri dalam masa-masa kondisi kita saat ini, yaitu pandemi COVID-19, sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan anjuran-anjuran ulil amri, yaitu pemerintah kita. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Mutiara Hati Kompas TV. Masih di Mutiara Hati Kompas TV Pontianak. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, yang senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita mengatakan dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas kaifiat salat Idul Fitri di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa syariat Islam adalah menginginkan manusia itu melaksanakan syariat di dalam kehidupan di muka bumi ini adalah suatu yang sangat mudah. Apabila ada yang mempersulitnya, maka agama akan mempermudahnya. Inilah prinsip di dalam beragama. Di dalam bertakwa sekalipun, ketika ayat Allah Subhanahu wa taala turun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya ketakwaan. Setelah menurunkan ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat merasa berat. Bagaimana bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya ketakwaan? Akhirnya Allah menjelaskan di dalam ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu-mampunya kalian, semaksimal yang kalian miliki, yang kalian usahakan. Maka begitupun di dalam hal-hal yang lainnya, agama ini menginginkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu. Wabil khusus
di dalam menjalankan syariat yang sangat mulia ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Telah dimaklumi bersama bahwasanya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah kita, ulil amri kita telah mengeluarkan himbauan untuk melaksanakan salat Id di rumah masing-masing bersama anggota keluarga. Sekarang kalau kita ingin bertanya, apakah hukumnya melaksanakan salat Id di rumah? Apakah boleh? Apakah tidak? Apakah sah? Apakah tidak sah? Jawabannya adalah boleh dalam kondisi saat ini dan sah. Sah melaksanakan salat Id di rumah. Yang insya Allah sebentar lagi akan kita jelaskan secara terperinci kaifiat salat Id bagi orang-orang yang melaksanakan bersama keluarga di rumah. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Inilah salah satu rahmat di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan inilah salah satu kemudahan di antara banyak kemudahan yang diberikan dan disediakan oleh agama kita yang sangat mulia ini. Ketika kita tidak mampu melaksanakan salat Id di masjid karena ada halangan-halangan yang syar'i, seperti kita dilarang berkumpul dalam jumlah yang banyak karena dikhawatirkan akan ada orang yang terjangkit penyakit yang akan menularkan dengan orang yang lainnya. Maka dalam rangka sadduz zari'ah, yaitu mencegah atau preventif, lebih baik daripada mengobati. Ini juga merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh agama. Karena hifzun nafsi adalah merupakan qadaya al-kubra, yaitu perkara-perkara yang besar di dalam agama, bahkan merupakan salah satu maqasidus syariah. Dimaksudkannya syariat Islam diturunkan di muka bumi ini adalah hifzun nafsi, yaitu menjaga jiwa manusia. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, barang siapa yang menjaga kehidupan manusia di muka bumi ini, menyelamatkan satu kehidupan manusia, maka seolah-olah dia menghidupkan manusia yang lainnya. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang menyebabkan kematian, baik dengan sengaja maupun mengambil faktor-faktor kematian manusia di muka bumi ini, maka seolah-olah dia membunuh manusia di muka bumi ini seluruhnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sejak terbenamnya matahari sore tadi atau sore kemarin, kita sudah disyariatkan untuk bertakbir. Maka hendaknya anggota keluarga kita senantiasa mengumandangkan takbir. Takbir sebagaimana yang telah kita maklumi. Takbir yang telah diajarkan oleh salafun salih, yaitu orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Seperti diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dari Syarik, ditanyakan bagaimana Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud bertakbir pada hari Id. Ada yang jumlahnya takbirnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu juga boleh. Atau seperti yang kita maklumi, 3 kali, kemudian ditambah tahlil, tahmid, itu juga hasan. Itu juga sesuatu yang bagus. Kaum muslimin, kaum muslimat, intinya kita disyariatkan untuk bertakbir dengan mengangkat suara kita, tidak terlalu besar sehingga mengganggu orang lain, tetapi cukup untuk didengarkan orang-orang sekitar kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana tata cara kita melaksanakan sholat Id di rumah kita masing-masing bersama anggota keluarga kita? Sholat Id di rumah dan di lapangan atau di masjid tidak ada perbedaan secara urgen.
Antara sholat Id di lapangan dengan sholat Id di masjid dengan sholat Id di rumah sama-sama tuntunannya. Tapi untuk lebih jelasnya, mari bersama-sama kita mengikuti kajian ini. Tetaplah di Mutiara Hati. Akan kita jelaskan secara terperinci setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Mutiara Hati Kompas TV Pontianak, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Masuk kita kepada materi inti, kaifiat sholat Id di rumah. Andai dalam anggota keluarga kita terdiri daripada orang tua, ibu dan sebagainya, maka kita memilih siapa yang berhak menjadi imam. Maka sebaik-baiknya menjadi imam adalah kepala keluarga, yaitu seorang bapak. Tapi andai di dalam anggota keluarga kita itu ada anak kita yang sudah baligh, yang lebih memahami persoalan agama, lebih memiliki kompetensi untuk menjadi imam karena memiliki hafalan yang banyak dan bagus, maka tidak mengapa kita menetapkan salah satu di antara anggota kita, anggota keluarga kita yang laki-laki untuk menjadi imam. Dan hendaknya sebelum sholat kita mengingatkan bahwasanya sholat Idul Fitri sama dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, hanya memiliki satu kekhususan, yaitu setelah takbiratul ihram dan takbir intiqal di rakaat kedua, setelah takbiratul ihram ditambah takbir zawaid. Takbir zawaid maksudnya adalah takbir tambahan 7 kali. Takbir tambahan 7 kali. Di antara takbir tambahan 7 kali tersebut tidak ada bacaan zikir khusus. Tidak ada bacaan zikir khusus. Adapun takbir zawaid yang kita lakukan setelah takbiratul ihram, misalnya Allahu Akbar, itu takbiratul ihramnya, maka setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah seperti biasa. Setelah membaca doa iftitah, kita berhenti dulu, jangan membaca Al-Fatihah, tapi kita tambah dengan takbir zawaid, yaitu takbir tambahan 7 kali takbir. Ya, ini di rakaat yang pertama. Sama seperti kita sholat di masjid atau di lapangan, sama. Kaifiatnya sama persis. Setelah di rakaat kedua, maka setelah takbir intiqal, takbir perpindahan antara sujud dengan berdiri, maka sebelum bersedekap kita bertakbir, itu takbir intiqal namanya. Setelah takbir intiqal kita tambah takbir zawaid. Takbir zawaid berjumlah 5 takbir sebelum kita membaca surat Al-Fatihah dan surah-surah pendek yang lainnya. Di rakaat pertama di dalam hadis Rasulullah SAW setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah Al-A'la, dan di dalam hadis membaca surah Qaf, ya, atau surah-surah yang paling kita hafalkan, karena dalil umumnya summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang paling mudah bagimu di antara ayat-ayat Al-Qur'an. Bolehkah surah An-Nas? Boleh. Bolehkah surah Al-Ikhlas? Boleh. Bolehkah surah Al-Kafirun? Boleh. Semua surah dalam Al-Quran boleh untuk dibaca di dalam solat. Yang paling mudah kita hafalkan. Kemudian di rakaat kedua, setelah surat Al-Fatihah kita baca, maka di dalam hadis tersebut beliau SAW membaca surah Al-Ghasyiyah atau surah Al-Qamar, ya. Tetapi boleh juga memilih surah-surah yang lainnya. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Setelah salat Idul Fitri berjumlah 2 rakaat tersebut, kita selesai melaksanakannya, tidak ada lagi iringan-iringan takbir, tidak ada lagi iringan-iringan zikir berjamaah. Maka anggota keluarga kita yang kita amanahkan untuk menjadi imam berdiri untuk memberikan nasihat atau khutbah,
Ya, apakah perlu pakai mimbar? Tidak perlu. Tidak perlu pakai mimbar. Hanya saja sekarang ini meskipun kita sholat di lapangan perlu mimbar. Tetapi di zaman Rasulullah ketika sholat di lapangan, Rasulullah tidak perlu mimbar. Maka kita tidak perlu mimbar, cukup berdiri saja memberikan nasihat dengan memuji Allah, kemudian berwasiat untuk bertakwa, kemudian menyampaikan nasihat-nasihat di dalam khutbah tersebut. Andai di dalam anggota keluarga tidak ada yang memiliki kompetensi untuk berkhutbah, maka tidak mengapa khutbah tidak kita laksanakan. Cukup kita melaksanakan solat seperti biasa, artinya seperti solat Id biasanya. Setelah selesai solat, maka tidak ada lagi lah ritual-ritual yang lain. Biasanya kita mengikuti kebiasaan kita. Setelah selesai solat kita saling memaafkan, saling bersalaman dan sebagainya. Ada sunnah, mohon maaf, ada sunnah yang harus kita jaga di dalam Idul Fitri. Dan ini menjadi beda antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri, sebelum solat disunnahkan kita untuk sarapan. Sebelum solat disunnahkan kita untuk sarapan. Karena kita memulai Idul Fitri dengan berbuka. Jadi sebelum solat kita disunnahkan untuk sarapan, ya. Maka sholat Idul Fitri ini di rumah tidak ada bedanya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Pahalanya di sisi Allah, kaifiatnya tidak ada bedanya dengan sholat Idul Fitri seperti tahun-tahun biasanya. Tidak ada perbedaan khusus, tidak ada perbedaan. Yang menjadi berbeda kita sekarang suasananya, karena Allah memberikan musibah, yang musibah ini bagi kaum mukminin sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tetap kita menyempurnakan ikhtiar kita, berusaha semaksimal mungkin mengikuti pendapat para ahli, yaitu ahli medis, dan mengikuti anjuran pemerintah, dan menyempurnakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedua-dua ini adalah merupakan ibadah. Ikhtiar adalah perintah agama, tawakal juga merupakan perintah agama. Tidak boleh kita menyampingkan salah satu di antara keduanya. Inilah merupakan sayap orang-orang beriman di dalam hidup di muka bumi ini, yaitu ikhtiar dan tawakal. Dan semoga Allah segera mengangkat musibah ini dan menghilangkan musibah ini, khususnya di kota Pontianak dan umumnya di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.